Oke, jadi ini pohon ekspresi itu nanti kita akan memakai pohon binary search tree juga untuk mengimplementasikan pohon ekspresi ini. Nah, pohon ekspresi ini apa? Ini adalah pohon yang dipakai untuk membantu kita melakukan operasi aritmetika seperti ini misalnya. Contohnya di sini pakai ABCD, tetapi ABCD itu sebenarnya juga bisa Anda isi dengan angka. Ya. Jadi untuk ekspresi aritmetika seperti ini diasumsikan bahwa leaf-nya atau daunnya itu adalah operan, sementara untuk root atau internal nodes-nya itu adalah operator. Jadi bisa kali, bagi, plus, min, seperti itu. Nah, ini contohnya pohon ekspresi. Untuk ekspresi aritmetika yang biasa kita pakai itu sering disebut dengan ekspresi infik. Jadi kalau kemarin kan infik itu rootnya ada di tengah ya, masih ingat? Maka sama seperti kalau kita biasa memakai ekspresi aritmetika kan A plus B. Nah, A plus B ini itu kan operatornya ini A plus B. Nah, operatornya kan ada di tengah. Maka ini disebut ekspresi aritmetika yang infik. Nah, kalau postfix kemarin kita ingat kalau postfix itu kan berarti rootnya ada di belakang, ya kan? Maka postfix itu contohnya adalah yang AB kemudian plus. Jadi ini sama dengan infik A plus B, tetapi dia operatornya ada di belakang. Kalau prefix itu dia operatornya mendahului dari operannya. Seperti ini. Oke. Nah, ini contoh yang lebih kompleks untuk pohon ekspresi dari ekspresi yang infik. Jadi kalau infik itu kan kalau dia memakai kurung-kurung, masih ingat ya mana yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini A plus B kali C min D bagi E. Yang dilakukan terlebih dahulu adalah B kali C, kemudian D bagi E. Maka kalau kita lihat, kalau kita memakai pohon ekspresi yang in order, kalau kita melakukan traversal in order, itu kan yang dilakukan adalah biasanya yang paling pasti yang paling bawah terlebih dahulu kan ya. Maka contohnya seperti ini, B kali C itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian D bagi E nanti juga akan dilakukan terlebih dahulu sebelum min, ya. Maka di sini A plus, nah B kali C-nya dilakukan terpisah. Masih ingat ya, kalau kita memakai in order kan A plus, nah B dikali C, hasilnya baru dipluskan. Kemudian untuk melakukan operasi berikutnya itu hasil dari A plus B kali C dikurangi apa? Dikurangi hasil dari D bagi E. Seperti itu. Bisa diterima? Kalau masih silent, saya lanjut ya. Nah, ini contoh pohon ekspresi untuk operasi aritmetika yang infik. Jadi dia mengubah dari operasi ekspresi aritmetika yang infik, dia ubah menjadi pohon ekspresi. Cukup jelas?
Jadi kalau kita mau mengubah dari yang infix, itu kita tetap harus memperhatikan yang kurung buka, kurung tutupnya terlebih dahulu. Yang dilakukan terlebih dahulu yang mana? Lanjut ya. Kalau ada ini masalah langsung dihentikan ya saya. Nah, sebaliknya saat kita akan mencetak ekspresi aritmetika infix dari sebuah pohon ekspresi, maka kita harus menambahkan kurung buka pada setiap awal ekspresi. Jadi kalau ketika ketemu root, dia akan mencetak kurung buka. Nah, ketika dia sudah kembali lagi ke operator, sebelum memulai ke operator berikutnya, dia menambahkan kurung tutup. Nah, contohnya seperti ini. Yang kurung buka, kurung tutup ini dia tidak ada di pohon ekspresi. Tapi ketika ini pertama ketemu operator, dia melakukan kurung buka, ketemu operator lagi melakukan kurung buka, cetak A, kemudian dia ke sini ketemu operator, dia cetak kurung buka, kemudian ketemu operan, cetak operan, cetak operator, kemudian setelah ketemu operan yang sebelah kanan, dia akan melakukan kurung tutup. Gitu juga ketika dia kembali dari pohon ekspresi yang subtree sebelah kanan, dia akan melakukan kurung tutup lagi. Dia ini cetak plus, dia ke pohon ekspresi yang sebelah kanan, setelah cetak operan yang sebelah kanan, dia melakukan kurung tutup. Ya. Nah, maaf Bu, mau tanya Bu. Ya. Untuk setiap operator itu asalnya dari mana ya Bu? Maksudnya asalnya? Saya belum paham yang itu kan ada operatornya itu Bu. Nah itu asalnya dari mana Bu? Asalnya, maksudnya kapan kita tahu operator atau tidak gitu? Iya. Terus kok bisa kalau di contoh sebelumnya itu kan ada bagi juga gitu Bu. Ya. Maksudnya kalau operator itu kan berarti kita nanti tentukan operatornya mau yang dipakai apa aja. Kali, bagi, plus, min, pangkat gitu ya. Maka kita punya kamus, kita tahu bahwa yang namanya operator itu adalah yang plus, kali, min, bagi, plus, pangkat gitu. Maksudnya begitukah? Iya sih Bu, cuma saya belum paham itu kapan kita pakai operator kali, bagi kayak gitu Bu. Oh, kalau itu kan dari ininya, dari soalnya. Oh, oke Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi nanti yang ini A kali B plus C itu kita mau mengimplementasikan pohon ekspresi dari aritmetika A kali B plus C seperti itu. Gitu. Sorry ya, sambil pilek-pilek. Sampai sini tadi. Nah, jadi algoritma infix-nya seperti ini. Jadi kemarin yang in ordermu bisa diedit sedikit untuk mencetak nanti yang infix.
Seperti itu ya. Untuk postfix itu, kalau kita memakai postfix itu tidak perlu kurung buka kurung tutup karena dia sudah jelas operatornya. Nanti kita lihat ya. Untuk prefix juga tidak perlu kurung buka kurung tutup. Ini hampir sama seperti post order, pre-order traversal, hanya nanti yang dicetak itu adalah operator dan operan. Nah, ini contohnya bentuk invik 3 plus 5 kali 4. Ya. Kalau infiknya seperti ini, dia prefiknya kali plus 3, 5, 4. Untuk postfixnya 3, 5 plus 4 kali. Nah, ini mungkin yang Anda bisa lihat kalau bentuk invik 3 plus 5 kali 4, dia tidak memakai kurung, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah 3 plus 5, ya, karena kan dia tidak pakai kurung ya. Jadi 3 plus 5, kan dia melakukan plusnya terlebih dahulu. Kemudian baru selesai dikali 4. Hasilnya berapa kalau seperti itu? 32, Bu. Hasilnya 32. Nah, kalau kita memakai bentuk prefix, bingung nggak ini prefix? Kali, kemudian plus 3, 5, 4. Nah, bentuk prefix seperti ini, maka dia akan melakukan yang mendekati operator terlebih dahulu. Jadi plusnya kan kali plus gitu ya. Nah, plusnya 3, 5. Ya. Kemudian plus 3, 5 sama, baru hasilnya dikali 4. Ini sama, hasilnya berarti sama-sama 32 gitu ya. Nah, bentuk postfixnya kalau Anda lihat, ini juga 3, 5, kemudian operator, berarti 3 ditambah 5. Hasilnya dari sini kan sebenarnya hasilnya berupa operan ya. Kemudian operan itu 4 dikali. Maka yang dikali adalah tadi hasil dari 3 plus 5 dengan 4 itu dikalikan. Seperti ini. Jadi untuk bentuk infix seperti ini, bentuk prefixnya akan seperti ini, bentuk postfixnya akan seperti ini. Bingung nggak? Anda kira-kira bisa nggak kalau diberi bentuk infix, maka mencari bentuk postfix sama bentuk prefixnya? Nanti bingung yang prefix postfixnya, Bu. Bentuk bingung ya, karena kita nggak biasa menghadapi ya. Iya. Coba. Ini hilang nggak? Hilang, Bu. Hilang ya? Iya, ya. Ya. Coba kalau misalnya kita punya uh, 2 kurang 4
kali 6 plus 4. Misalnya bentuk infiknya seperti ini. Maka bentuk prefiknya adalah kita cari dulu operator yang pertama. Ya, operator yang pertama itu berarti kan main terlebih dahulu kan. Karena dia kan pre, maka operatornya pre terlebih dahulu. Yang di main itu apa? Yang di main itu 2 dengan 4. Ya kan? Kemudian kan ketemu operator berikutnya, operator kali. Yang dikali itu kan berarti hasil dari 2 dikurangi 4 dikali 6 kan. Maka di sini kita kali ya, yang dikali adalah hasil dari, kan dia ketemu operator nih, berarti hasil dari 2 min 4 dengan 6. Ya. Nah, kemudian ketemu operator plus. Plus ini kan berarti yang dilakukan operasinya adalah hasil dari yang depannya ini kan. 2 dikurangi 4 dikali 6. Ini akan dilakukan operasi plus. Maka dia di sini ada operasi plus. Oh, ini saya ganti aja ya. Ya nggak bisa ya. Sorry. Ini sama-sama 4 ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang dilakukan adalah plus. Kemudian tadi kali kan sudah ini ya. Nah, berarti yang di plus itu adalah 4 yang terakhir. Nah, operasi plus 4 plus ini berarti yang di plus pasti belakangnya plus 4. Nah, yang depannya apa? Yang depannya adalah hasil dari ini. Jelas nggak? Bingung? Bingung nggak? Maaf Bu, Lumayan. fixnya tadi gimana ya Bu? Apanya? Yang postfix saya masih bingung. Oh, yang prefix tadi udah oke? Udah Bu. Nah. Sebentar. Sekarang dengan sama ya, dari prefix yang sama, kita lihat untuk postfix-nya. Nah, kalau postfix itu juga dia agak bedanya, kita cek terlebih dahulu operannya. Oh. Nah, di sini operannya kan 2 dengan 4. Maka kita ketik terlebih dahulu 2, 4. 2, 4 ini dilakukan operator apa? Nah, operatornya minus. Oke? Iya Bu. Nah, setelah itu ketemu kan tadi operannya jadi hasil dari 2 dikurangi 4 kan dengan 6. Ya, maka 2, 4 min kan sudah jadi satu operan. Kemudian operan berikutnya adalah 6. Operatornya apa itu tadi? Kali.
Oke. Kemudian ketemu operan berikutnya kan 4. Yang dilakukan operasinya adalah 4 ditambahkan dengan hasil dari yang sini kan. Maka ini dianggap satu operan. Kemudian operan 4, operatornya apa? Plus. Plus. Oh iya Bu, paham Bu. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini kita mengasumsikan operatornya itu kalau tidak memakai tanda kurung di ekspresi infix itu berarti dilakukannya mulai dari depan ya. Jadi kalau kita perlu infix mau yang dilakukan yang mana terlebih dahulu maka kita perlu tanda kurung. Tetapi ini kalau di sini kan tidak memakai tanda kurung maka asumsinya yang dilakukan adalah yang depan terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti akan beda kalau tanpa tanda kurung dia bisa tahu bahwa yang dilakukan adalah yang kali dulu misalnya seperti itu. Gitu ya. Maka tetapi di sini kita mengasumsikan kalau nggak pakai tanda kurung berarti dia urut dari yang terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini tadi kan kita mencoba tadi dari infix ke prefix, infix ke postfix. Sebenarnya ada yang lain juga dari prefix ke infix, prefix ke postfix, atau dari postfix ke prefix, postfix ke infix. Sama ya kan 3 ini berarti ada 6 kemungkinan konversinya. Nah, ini di sini ada catatan kalau infix diubah jadi prefix maka kita perlu memakai stack. Tapi kalau yang prefix infix dan postfix yang 4 di bawah itu dia perlu memakai pohon ekspresi. Nah, ini kita coba membahas yang pohon ekspresi. Asumsinya membuat pohon ekspresi ini dia dipakai untuk menyelesaikan yang 4 di bawah ini. Jadi kalau kita mau mengubah, kalau tadi kan kamu konversinya kita manual gitu ya. Kalau misalnya membuat konversi tapi dari prefix atau dari postfix maka kita perlu membuat pohon ekspresi terlebih dahulu. Baru setelah itu kamu bisa in order traversal atau post order traversal atau prefix pre-order traversal seperti itu. Nah, ini justru dimulainya dari yang bawah dulu ya, yang dari yang postfix dulu. Jadi ini contohnya membuat pohon ekspresi dari ekspresi postfix. Membuat pohon ekspresi ini dia perlu bantuan stack. Masih punyakah program stacknya? Semoga masih punya ya. Jadi di sini memakai bantuan stack untuk menyimpan operan. Stack itu prinsipnya apa? Tumpukan ya Bu. Tumpukan itu berarti yang keluar terlebih dahulu. Yang masuk pertama. Yang masuk pertama. Nah. Yang terakhir Bu. Ya? Sorry. Iya, yang keluar pertama itu yang masuk terakhir. Sorry, kebalik. Nah, nanti pohon tree yang dibuat sama seperti yang tadi. Kalau angka atau variabel atau ABC tadi ya, itu akan menjadi daun. Sementara untuk operator itu akan menjadi root dari tree atau dari subtree. Nah, ini contoh dari ekspresi postfix.
ABCD kali min plus E bagi. Ya, nah, ini cara melakukannya. Untuk membuat pohon ekspresinya, A dimasukkan terlebih dahulu ke stack. Jadi nanti ketika ketemu operator, maka dia akan mengambil operan mulai dari yang paling atas karena pakai stack ya. 2 operan, kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke stack. Seperti itu prinsipnya. Jadi di sini ketemu operan terus A, AB, ABC, ABCD. Ya, sampai di sini ini karena dia memasukkan operannya ABCD maka masuk terus operan. Setelah itu ternyata dia ketemu operator kali. Ketika ketemu operator kali, maka dia akan mengambil stack 2 kali, akan pop 2 kali. Pop pertama dia akan diletakkan di kiri, pop kedua diletakkan di kanan. Ya. Terus setelah itu kan dia jadi tree. Ya, yang disimpan kalinya ya, yang disimpan tree node kalinya. Kemudian setelah itu dia di push lagi ke stack. Ya, jadi di sini ketika ketemu operator, dia akan pop. Ini asumsinya operatornya masih operator yang 2 ya. Pop 2 kali. Setelah itu tree node kali operatornya itu masih dipegang, kemudian dia di push lagi ke stack. Ya. Jadi tipenya di sini dia adalah tree node ya. Jadi yang disimpan nanti tree node kalinya. Setelah itu dia ketemu operator minus. Nah, ketemu operator minus sama. Dia akan pop 2 kali. Pop pertama kan berarti pop yang kali tadi ya. Ini kebalik ya. Harusnya berarti pop yang pertama kan yang kali. Ini harusnya sebelah kiri ya. Pop yang pertama yang kali. Kemudian pop kedua yang B. Masih ingat ya tadi. Nah, setelah itu main-nya di push lagi. Oke, kemudian setelah itu dia ketemu operator plus. Ketika ketemu operator plus, dia sama pop yang ada di sini. Popnya berarti ini dulu ya, min. Ini kebalik terus ya. Popnya berarti yang min. Kemudian setelah itu pop yang A. Kemudian sudah dimasukkan ke plusnya kan. Kemudian plusnya di push lagi. Nah, setelah itu dia berikutnya ketemu E, ternyata ketemu operan. Berarti dia akan nge-push E. Setelah itu dia ketemu bagi. Ketemu bagi yang dilakukan sama. Dia akan pop E, nih balik terus nih, pop E, kemudian pop plus. Jadi hasil akhir kan selesai. Hasil akhirnya adalah tree node yang bagi. Kamu tinggal ngangkat bagi ini, dia kan nanti bawahnya ngikut. Jadilah tree yang seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu ekspresi seperti pohon ekspresi seperti ini, maka nanti Anda bisa melakukan in order traversal, maka kita akan mendapatkan ekspresi yang infix. Ya, A plus ya kan B min A plus kemudian B min kemudian C kali D. Gitu kan? Terus setelah itu bagi E. Ya, benar enggak? Nanti operasi infix in order traversalnya ketemunya A plus kemudian B min kemudian C kali D kemudian bagi E. Ya, ini operasi infixnya.
Oh sorry, tadi kalau kita pakai mencetak infix-nya pakai kurung buka, dia kurung buka kurung tutupnya seperti ini ya. Iya. Tadi berarti kalau kita pakai yang kurung buka kurung tutup tadi, kurung buka A plus kurung buka B minus C kali D, kemudian nih ketemu ini, kurung tutup lagi, naik sampai di plus tadi, kurung tutup lagi. Ya, sorry ini tadi harusnya plus juga. Nah, baru yang terakhir ini. Ya, ini operasi infix-nya. Prefix-nya apa? Prefix-nya jadi apa? Pre-order traversalnya jadi apa nih kalau pohon ekspresinya seperti ini? Halo? Pre-order traversalnya apa kalau kita ketemu pohon seperti ini? CD mungkin Bu. Gimana? Mungkin kalau pakai sebelumnya kan dicontohinnya tanpa tanda kurung Ibu. Kan Ibu bilang kalau menggunakan kurung kurawal dan kurung tutup itu urutannya jadi yang diutamakan yang paling dalam ya Bu, berarti ya? Iya, ini karena kita kan dari ekspresi postfix ya. Jadi kita membuat pohon ekspresinya dari ekspresi postfix. Maka ketika kita ngubah jadi infix, itu dia sebenarnya dilakukan seperti ini. Beda kalau kita bikinnya dari ekspresi infix ya. Oh iya. Oh berarti bukan konversi dari infix ke prefix ya Bu ya? Tetap dari postfix ke prefix ya Bu ya? Yang ini itu kita dari yang ini dulu. Nah, yang postfix ke prefix, postfix ke infix. Jadi kita sudah punya postfix dahulu. Ya, nah kalau kita sudah punya postfix terlebih dahulu, nah dari pohon ekspresi ini kita bisa mendapatkan kurung buka kurung tutup. Beda tadi kalau yang kita coba yang tadi infix tanpa kurung itu, atau kita coba balik. Kalau kita nggak pakai pohon ekspresi ya, kita punya infix seperti ini. Gitu kan? Kemudian kita mau mengubah menjadi ekspresi postfix, gitu ya. Kalau tadi kan kita nyobanya tidak pakai kurung-kurung ya. Nah, kalau dari pohon, dari ekspresi infix ada kurung-kurungnya seperti ini, maka kita ubah jadi postfix-nya seperti apa kan? Kalau ini, kalau tadi postfix kan ketemu operan dulu ya. Nah, ini operan dulu kan A. Kemudian setelah itu dia ketemu dia operator, yang berikutnya operannya apa? Nah, ini yang agak repot juga memang. Operannya apa? Kan di sini ketemu operannya B. C. Gimana mikirnya? A operan, maka dicetak A operan. Kemudian ketemu operator, kita simpan dulu operatornya.
Nah, kemudian ketemu operan B. Ya, dicetak operan B. Operatornya minus. Kemudian ketemu operan C. Ya, kemudian ketemu operator disimpan dulu kali. Tapi kemudian setelah itu ketemu operan lagi. Operan lagi D. Kan tercetak D. Tapi kemudian dia ternyata ketemu kurung tutup. Nah, ketika ketemu kurung tutup ini, maka dia akan mencetak operator. Itu kalau infik ketemu, infik ada kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian setelah itu ternyata dia ketemu kurung tutup lagi. Berarti kita cetak yang operator yang sebelumnya minus. Ketemu kurung tutup lagi, kita cetak operator plus. Kemudian setelah itu ketemu operator bagi, kita simpan dulu. Kemudian ketemu operan E, kita cetak. Ketemu kurung tutup, kita cetak bagi. Seperti itu. Ini di slide kita nggak ada ketika mengubah infik. Kita punya kurung buka kurung tutup ya. Jelas nggak? Kalau tadi kan asumsinya nggak ada kurung buka kurung tutup, jadi langsung ketemu operan, kemudian ketemu operator, dia cetak. Ya. Berarti mencetak operatornya setelah kurung tutup ya, Bu? Kurung tutup ya. Kalau kita punya kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, kalau kita tadi kan asumsinya itu tidak ada kurungnya ya. Jadi kan A plus B min C kali D bagi E. Ya kan, kalau yang pertama tadi kan tidak ada kurung buka kurung tutup. Maka kalau seperti ini, postfiknya pasti akan berbeda. Ini saya pisahin sini ya, biar nggak bingung ya. Jadi yang ini A plus B min C kali D bagi E. Nah, untuk infik seperti ini, maka dia postfiknya akan beda karena nggak pakai yang mana terlebih dahulu yang dilakukan. Kok B-nya ketinggalan? Sorry, ini A plus B ya. Di sini ada B-nya ya. Berarti kalau seperti ini, postfiknya A ketemu plus kan. Nah, ini berarti yang dipluskan A plus B. Gitu kan. Kemudian tadi yang di minus C kan berarti hasil dari A plus B. Ya, berarti kan C kemudian min. Nah, yang dikalikan D itu kan hasil dari A plus B min C. Maka dia ketemu kali. Nah, setelah itu yang dibagi E itu adalah hasil dari operan yang depan, maka seperti ini. Nah, ini postfiknya beda. Paham nggak? Nah, kalau seperti ini pasti nanti pohon ekspresinya juga akan berbeda. Jelaskah? Bu, saya masih bingung. Bisa dilengkapi. Masih bingung. Masih bingung. Bingung. Jadi ini kita tadi mencoba bentuk infiknya seperti ini, prefiknya seperti ini, postfiknya seperti ini. Itu asumsinya adalah bentuk infik semua operator. Asumsinya adalah semua operator ini yang mana yang dilakukan terlebih dahulu itu adalah sama. Ya, yang ini. Jadi bentuk infik 3 plus 5 kali 4 karena dia tidak pakai kurung, maka asumsinya kan semua operator itu perlakuannya sama. Yang dilakukan ya yang mana dulu.
Tidak ada yang dilakukan, kita tidak paham bahwa yang kali atau bagi itu dilakukan terlebih dahulu. Ini yang seperti ini. Maka kalau bentuk infix seperti ini, ya, kita mendapatkan bentuk prefiknya kali plus 3, 5, 4. Ya, prefiknya seperti ini. Nah, kalau kita bentuk infiknya itu memakai kurung, berarti kan ini 3 plus kurung buka 5 kali 4. Ya. Maka kalau bentuk infiknya seperti ini, bentuk prefik maupun postfiknya tentu akan berbeda. Coba ya, kalau ini bentuk infiknya seperti ini, maka bentuk, saya coba postfik dulu ya. Bentuk postfiknya adalah 3, kemudian ketemu plus kan. Setelah itu ternyata dia ketemu kurung buka dan operan. Maka yang dilakukan adalah 5 terlebih dahulu. Kemudian ketemu kali, ketemu 4, ketemu operan. Kalinya kan disimpan dulu, ketemu 4. Nah, ternyata setelah itu ketemu kurung tutup kan, berarti dia kali ketemu kurung tutup. Karena ketemu kurung tutup, maka kita cetak kali. Baru setelah itu dia masih punya operator plus. Nah, bentuk postfiknya beda kan dengan yang ini? Jelas gak dari situ? Berarti itu tergantung dari ini, alur dari postfix sama prefix itu ya. Tergantung dari alur ring itu ya. Iya, jadi gini, kalau bentuk infik itu kita perlu kurung buka dan perlu kurung untuk memastikan mana terlebih dahulu yang dilakukan. Tapi kalau bentuk prefik maupun bentuk postfik kita tidak perlu pakai kurung, itu dia sudah otomatis tahu mana yang dulu yang dilakukan, benar nggak? Kan kalau bentuk postfik ini kan kalau kamu lihat aja bentuk infik yang 3 plus 5 kali 4 dengan 3 plus dalam kurung 5 kali 4 itu kan urutannya sama. Tetapi kita perlu kurung untuk mengetahui mana dulu yang dilakukan. Itu kalau bentuk infik. Tapi kalau bentuk postfik 3, 5 plus 4 kali dengan 3, 5, 4 kali plus kan sudah beda. Sama-sama bentuk postfik. Dia postfiknya beda. Untuk menyatakan bahwa yang mana dulu yang dilakukan itu bentuk postfiknya sudah beda. Jadi untuk bentuk postfik itu kita tidak memerlukan kurung buka, kurung tutup. Dia sudah tahu mana dulu yang dilakukan. Ya enggak? Nanti bentuk prefik juga akan sama. Itu. Maka ketika kita mengubah dari bentuk prefik atau bentuk postfik ke pohon ekspresi, dia tidak perlu memperhatikan kurung buka, kurung tutup. Tapi ketika kita nanti mengubah menjadi infik, kita perlu kurung buka, kurung tutup karena tadi kalau infik itu kan seperti ini, 3 plus 5 kali 4. Nah, kalau tidak pakai kurung, ya berarti dia tidak akan tahu mana dulu yang dilakukan. Paham nggak gitu? Ya. Nah, ini kalau seperti ini, prefiknya kan juga beda ya. Prefiknya kan dia 3 disimpan dulu, ketemu plus kan. Kemudian setelah itu dia ketemu kurung, berarti dia akan melakukan 5 terlebih dahulu. Dia prefik ya, sorry. Kali, kemudian dia lakukan 5, 4, baru yang terakhir hasil dari 5 kali 4 tadi kan ditambahkan 3. Nah. Jelas kah?
Sudah jelas? Dari sini? Jelas, Bu. Ya. Dari sini kan ini bisa mengubah. Nah, yang kita bahas tadi adalah dari postfix itu dibuat pohon ekspresi terlebih dahulu. Postfix dibuat pohon ekspresi terlebih dahulu, maka nanti ketika sudah ketemu pohon ekspresi, kalau kita mau membuat infix perlu yang mana tadi? Nah, perlu yang seperti ini. Kan sudah jadi pohon ekspresi, maka mengubah jadi infixnya perlu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, kalau sudah ada pohon ekspresi, kemudian mau diubah jadi prefix, tidak perlu kurung-kurung lagi. Oke. Perlu ilustrasi lain nggak? Tambah bingung nggak ya? Ini sama, tapi ilustrasinya, stack-nya dibuat mendatar. Hanya seperti itu aja. Jadi ketemu tadi misalnya 5, 3, min 4 kali 9 plus dari postfix. Maka ini sama tadi di push 5, push 3, kemudian ketemu min, maka dia akan pop. Ya. Kemudian di push lagi, push ketemu 4, push lagi, kemudian ketemu kali dia di pop, kemudian di push. Kalau ini kayaknya udah bener kiri kanannya ya. Ketemu 9 di push lagi, kemudian ketemu plus dia di pop, taruh kiri, taruh kanan. Ini kalau dia membuat pohon ekspresi dari infix, dia perlu bantuan stack untuk ini ya, operator dengan operan. Jadi perlu stack yang operator dengan stack yang operan. Oke. 8:30. Masih ada pertanyaan? Ini kira-kira nanti programnya screen sharingmu apa depan? Yang tampak di layar Anda apa? NetBeans. NetBeans ya? Nah, ini nanti kalau Anda membuat yang infix, yang tadi yang kita coba kan yang dari ekspresi postfix. Oh sorry, ini dia mencobanya pakai dia nyobanya pakai yang infix.
Oh, sorry, ini dia programnya mencoba dari yang infig, berarti yang tadi ya. Kalau dari yang postfix juga mungkin hampir sama ya. Jadi kita punya tree node. Tree node-nya ini dipakai untuk menyimpan tadi operator atau operan. Jadi mungkin yang Anda ubah adalah dia jadi karakter. Tree node-nya itu nanti jadi karakter. Kemudian punya stack. Ya, stack-nya mungkin pakai stack yang milik Anda dahulu. Ya. Kemudian ini dia looping sampai ung ini berarti tadi operat apanya infig-nya ini. Ya. Jadi infig-nya itu adalah ini tadi string. Jadi string-nya ini nanti jadi di sini ungkapan ya, dia ing jadi ung. Ini maaf ya, saya udah buatnya lama banget jadi agak lupa sambil saya ingat-ingat lagi. Ini waktu new infig-nya dia sudah otomatis memasukkan ekspresi tadi A plus B atau A plus B kali tadi. Masuk jadi ungkapan atau ung. Kemudian waktu membuat pohonnya looping kan, jadi kan ngambil satu-satu. Tadi misalnya ngambil A. Kemudian ini yang ke I kan jadi A. Kemudian setelah itu sorry lupa. Char infig-nya di sini apa ya? Char infig-nya dia konstanta infig. Konstanta infig ini adalah data. Ya. Oh, konstanta infig itu nanti jadi tree-nya ya. Bingung ya, aku tak memahami juga programnya, lupa dan. Nah, jika karakternya kosong, tidak kosong, maka tree karakter sama dengan new tree node. Jadi bikin tadi yang bulat-bulat tadi ya. Jadi membuat yang bulat-bulat tadi. Jadi di sini ini dia nanti membuat satu. Jadi misalnya itu jadi A. Jika ketemu ternyata ketemu kurung buka, maka dia akan push ke operator. Jadi dia punya dua stack ya, satu untuk operator, satu untuk operan. Masuk ke kurung buka. Kemudian kalau dia ketemu kurung tutup ya, nah misalnya tadi ketemu kurung buka, maka push kurung buka. Kemudian jika tidak kurung buka, ya, kalau dia ketemu kurung tutup tadi kan di pop. Kalau ketemu operator, maka dititipkan dulu. Ya, ketemu operator, dia dititipkan dulu operatornya, kemudian di push. Kok di pop dulu terus di push lagi ya? Ini aneh, ini kayaknya ini nggak perlu ya. Langsung aja dia dapat cek.
Oh, dia mau ngambil yang posisi terakhir apa. Nah, setelah itu dicek, kalau dia tidak 0, kemudian valensinya kurang sama dengan, oh ini rada rumit ya. Deh, kalian besok bikin yang dari apa sih? Dari infix atau dari postfix sebentar. Anda besok praktikum itu bikin pohon ekspresi dari oh iya, besok Anda diminta membuatnya dari infix ya, ternyata. Kita lihat sebentar yang infix tadi ya. Nih, kalau yang tadi yang postfix, kalau sekarang yang infix itu hampir sama seperti postfix, tapi kita butuh 2 stack. Stack pertama untuk operator, stack kedua untuk operannya. Ya, jadi kalau ketemu kurung buka, dia di push ke stack operator. Ketemu operan, di push ke stack operan. Ini ya, nah. Kalau ketemu operator, maka kalau ketemu kurung buka, dia di push. Ya, kalau ketemu operator, maka kemudian dia dicek yang paling atas tadi, dia kurung buka atau kurung tutup atau operator yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ketemu operator, kalau karakternya kurung tutup dan tidak dan valensi karakternya lebih kecil atau sama. Nah, ini di sini kalau kita harus menentukan tingkatannya lebih besar atau lebih kecil. Ya. Jadi kalau valensi yang karakternya itu ternyata lebih kecil daripada yang sekarang mau dimasukkan, maka dia akan nge-push. Aduh, ini waktunya habis. Atau ini besok yang untuk infix saya jelaskan lagi besok sebelum praktikum ya. Saya bikin ilustrasi tambahan lagi. Ya, ini harus pakai tambahan lagi. Oh, ya. Oke, itu. Ini harus pakai 2 operan. Kalau ketemu 2, masuk ke 2. Ketemu plus, masuk ke plus. Ketemu 5, masuk ke 5. Ketemu kurung tutup, dia akan tadi sama seperti yang tadi, tapi dari operan kemudian ambil dari operator
Ya, di sini ya, ambil operator, kemudian ambil operan. Setelah itu dia ketemu kali, masuk ke stack operator, kemudian ketemu operan, dia di push lagi. Bingung nggak langkahnya? Tapi besok saya jelaskan programnya deh. Jadi kalau untuk pohon ekspresi yang dari Invik, ini yang terlihat di kalian PPT kan? PPT, Bu. Ya, PPT ya. Oke. Sudah full ya? Jadi besok yang Anda buat di praktikum itu pohon ekspresi tapi dari Invik. Nah, dia punya kurung buka, kurung tutup. Jadi di sini kita punya dua stack operator dengan stack operan. Ketika aku punya ketemu kurung buka, dia masukkan ke stack operator. Ketemu operan, dia masukkan stack operan. Ketemu operator lagi, dicek terlebih dahulu yang ada di sini. Kalau ternyata dia ketemu bukan operator yang lain, maka dia push. Ya. Kemudian ketemu operan masuk, kemudian kalau ketemu kurung tutup, maka dia akan pop operator, pop operan kanan kiri, kemudian setelah itu di push lagi ke operan. Kemudian setelah itu ketemu operator, dia push ke operator, ketemu operan push ke operan, kemudian ketemu operator lagi, cek kalau dia operator yang lain, maka di pop terlebih dahulu. Ya, di pop terlebih dahulu yang sebelumnya, terus diambil di pop operan, dimasukkan dulu ke stack operan, baru operatornya yang mau kita masukkan baru dimasukkan ke stack. Kemudian setelah itu ketemu operan, dia masuk ke operan. Kemudian terakhir atau harusnya kalau ketemu kurung tutup ya ini ya. Kalau nggak ketemu kurung tutup, ketemu terakhir berarti dia harus membersihkan stacknya lagi, pop operator, kemudian push pop operan, pop operan. Bingung nggak? Kalau pohon ekspresi dari Invik. Jadi kalau ketemu kurung buka, dia masukkan ke stack. Kalau ketemu operator, dia masukkan ke kalau ketemu operator, berarti dia masukkan ke stack operator, tetapi dilihat terlebih dahulu operator yang ada itu di situ kurung buka atau operator yang lain. Kalau dia ketemunya kurung buka, langsung dimasukkan aja, di push. Tapi kalau ketemunya operator yang lain, maka dia harus di pop dulu operator yang lain tadi, di pop operan, baru setelah dimasukkan ke stack operan, dia nge-push operator yang kita masukkan. Jelas enggak? Bingung ya? Tambah mumet. Tambah bingung enggak? Ini soalnya enggak step by step ya. Saya ulangin enggak? Boleh, Bu. Gimana? Boleh diulangin. Ulangin ya. Gimana caranya? Jadi ketemu kurung buka. Ketemu kurung buka, maka ini dimasukkan ke stack. Kemudian ketemu operan 2, maka dimasukkan ini juga stack. Kemudian ketemu plus.
Nah, ketemu plus itu dicek dulu yang ada di stack operator ini, operator lain atau kurung buka. Kalau ternyata kurung buka, maka operatornya dimasukkan, di push. Kemudian ketemu 5, masukkan ke stack operan. Kemudian ketemu kurung tutup. Kalau ketemu kurung tutup, berarti dia akan mengambil dari operator, yaitu plus, kemudian mengambil dari stack operan 5 dengan 2, ini kanan kirinya dibalik ya. Jadi kanan dulu 5, kiri dulu 2. Setelah itu dia dimasukkan. Setelah itu kurung bukanya di pop. Ya. Maka hasil dari setelah ini kan ini stack juga. Ini stacknya kosong setelah itu. Ya. Kemudian ketemu kali, dicek ternyata kosong, berarti langsung masuk ke stack operator. Kemudian ketemu 3, maka masuk ke stack yang operan. Setelah itu dia ketemu plus. Ketemu plus, ketika ketemu plus itu kan berarti ngecek di sini masih ada operator kali. Maka ketemu operator kali sama seperti yang tadi, di pop dulu operator kali, kemudian di pop dari operan 3 jadi kanan, plus jadi kiri. Maka di sini ketemu stack dimasukkan lagi. Stacknya ini ya. Kemudian setelah itu setelah itu plusnya jangan lupa dimasukkan. Nah, kemudian ketemu 1 di push ke stack. Ini stack operan ya. Nah, setelah itu nggak ketemu kurung tutup, tapi dia sudah terakhir. Maka ketika terakhir dia dicek lagi. Masih ada nggak di operator? Kalau masih ada, diambil plus, kemudian pop operan jadi kanan, pop lagi jadi kiri. Karena sudah akhir ya udah selesai di sini. Jelas. Jadi kalau ketemu operan langsung di push, tapi kalau ketemu operator dia dicek terlebih dahulu. Ya, kalau ketemu operator dicek dulu. Kalau ternyata dia ada operator yang lain, maka dia diambil, kemudian dimasukkan lagi. Jelas nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Enggak?
Kalau enggak, besok praktikum saya dahului dulu aja dengan menjelaskan program yang ini ya, pohon ekspresi ya. Baik, Bu. Gitu. Oke.